Peradilan nomor 12 termohon masing-masing hadir pasalnya. Persidangan hari ini kita lanjutkan. Namun sebelum dilanjutkan, sesuai permintaan saya yang kemarin untuk memperbaiki surat kuasa dari termohon, sudah siap? Mari. Ya, boleh ke sini. Termohon. Baik ya, sesuai dengan penundaan sidang kemarin, ini sudah kita adalah pembuktian. Pada pemohon sudah siap dengan bukti surat? Sudah siap ya, Sir? Mari sini. Apakah ada yang boleh? Ya. Jawaban. Oh, sorry. Ya, jawaban. Jawaban, sudah siap jawaban? Ya. Sebelum saya membacakan. Sama juga dibacakan sebagiannya. Ya, tidak perlu dibacakan semua. Ringkasan saja. Bapak yang mulia, jawaban termohon atas permohonan pra peradilan antara Cynthia Ingrid Palangit SKM sebagai pemohon melawan Kejaksaan Indonesia City, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dengan hormat sehubungan dengan permohonan pra peradilan dari Cynthia Ingrid Palangit, maka berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa untuk sidang pra peradilan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor print dan seterusnya tanggal 3 Juni 2026 dan surat Pasal nomor B 112 dan seterusnya tanggal 8 Juni 2026 dan kami nomor 1 sampai nomor 6. Lompat pada pendahuluan. Berkenan karena kami menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan yang memeriksa dan melihat permohonan pra peradilan yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyusun dan membacakan jawaban keterangan terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi pemohon dalam mengajukan permohonan pra peradilan. Hakim Peradilan yang mulia, upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikan telapak tangan, karena banyak kendala yang menghadang dan menyangkut berbagai segi yang melingkupinya. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam menangani tindak korupsi. Pertama, karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional kita loncat pada paragraf tersebut pada bagian bawah. Oleh karenanya tidak heran apabila World Bank menyebut sebagai the cancer of corruption, karena korupsi bukanlah budaya melainkan suatu penyakit kronis yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kedua, pelaku korupsi yang umumnya berasal dari kalangan profesional. Hal itu dikarenakan kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur hukum dan birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan sistem operasional dan prosedur dan bagaimana pula menyiasatinya. Karakteristik pelaku kejahatan korupsi yang demikian itu sebagaimana yang dikemukakan oleh F.H. Sutherland yang mengartikan dual color crime sebagai crime of crime in the upper of white color class is composed of responsible or less respected business and personal men. Lanjut paragraf berikutnya, Jaksa Agung Soekarno Bambang-Sudiono juga menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang dan kesempatan, modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih. Oleh karena korupsi dilakukan oleh orang pintar berpendidikan dan mempunyai wewenang, maka perbuatan korupsi dapat diikuti dalam jangka waktu yang panjang
sehingga sulit untuk ditafsir, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara maupun kerugian negara. Saksi-saksi dan ahli seringkali kurang kooperatif dan pelaku tindak pidana korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan. Tiga, kejahatan koruptif yang potensial akan menimbulkan berbagai pelanggaran dalam implementasinya. Demikian pula halnya perbuatan-perbuatan koruptif yang berdampak terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara yang tertentu oleh. Boleh saya kasih masukan? Boleh lanjut ke pokok-pokok dalil saja ya, karena ini mudah-mudahan panjang juga ya. Pokok-pokok dalil dalam permohonan dari pemohon. Sebelum termohon menanggapi seluruh dalil permohon, peradilan terlebih dahulu termohon. Ulangi, halaman 6 ya. Sebelum termohon menanggapi seluruh dalil pemohon, peradilan terlebih dahulu termohon menyatakan menolak segala sesuatu yang dikemukakan oleh pemohon pra-peradilan di mana yang dikemukakan dalam permohonan pra-peradilan, kecuali apa yang nyata-nyata dibenarkan oleh pemohon dalam jawaban ini, serta yang bukan merupakan objek peradilan dan sudah masuk dalam ranah pokok perkara. Bahwa setelah membaca dan mencermati materi permohonan pra-peradilan yang dikemukakan oleh pemohon sebanyak 62 halaman, maka yang termohon anggap relevan untuk ditanggapi adalah halaman 7 paragraf 3 sampai halaman 12 paragraf 3, yang pada bukunya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tanpa dasar dan alasan serta 2. Bahwa pemohon tidak pernah diberikan pemberitahuan dimulainya penyidikan. 3. Bahwa pemohon mempersoalkan harus ada perhitungan dari BPKP. Selanjutnya akan diberikan Setelah mencermati seluruh materi permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon, maka termohon berkesimpulan bahwa dalil dan alasan pemohon mengajukan pra-peradilan pada pokoknya sebagai berikut. A. Tentang penetapan tersangka terhadap pemohon tanpa dasar dan alasan serta bukti. Bahwa terhadap alasan pemohon adalah pemohon pra-peradilan bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon tanpa dasar dan alasan serta bukti, termohon menyampaikan jawaban tanggapan sebagai berikut. Lanjut ke angka keempat, bahwa terkait dengan penyidikan dan penetapan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi aku, seluruh prosedur yang ditetapkan oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan telah dilakukan dengan benar berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan fakta-fakta prosedur penyidikan dan penetapan tersangka sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut. Bahwa pada awalnya telah dilakukan penyelidikan perkara aku berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor print 10.P.1.11/2025 tanggal 17 November 2025 bukti T1. Nah, bahwa hasil penyelidikan dituangkan dalam laporan perkembangan penyelidikan tanggal 24 November tahun 2025. 7. Bahwa selanjutnya hasil penyelidikan telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 21 November 2025 dengan kesimpulan terhadap penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, penyaluran dana siapakah, stimulan perbaikan atau pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana gunung api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun anggaran 2024 ditingkatkan ke penyidikan. Oleh karena telah ditemukan adanya peristiwa pidana atau perbuatan pidana dalam penyaluran dana siapakah, stimulan perbaikan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana gunung api Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun anggaran 2024 sebagaimana dituangkan dalam berita acara persana ekspos atau gelar perkara tanggal 21 November tahun 2025. Termohon selaku penyidik dalam rangka mengumpulkan alat bukti, membuat terang perkara dan untuk menemukan tersangka dan kemudian melakukan penyidikan dalam perkara aku dengan cara menerbitkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara PRIN 07 P.1/11/2025 tanggal 24 November 2025, yang mana surat perintah penyidikan tersebut merupakan surat perintah penyidikan umum dan belum menyebutkan nama tersangkanya. 9. Menindaklanjuti surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor PRIN 07 tanggal 24 November 2025 yang belum menyebutkan nama tersangkanya tersebut, maka termohon telah mengirimkan pemberitahuan dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada tanggal 24 November 2025
melalui nota dinas nomor ND 4567/11/2025 dari PH Kepala Seksi Penyidikan kepada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. 10. Bahwa karena surat perintah penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor 07/11/2025 tanggal 24 November 2025 belum menyebutkan nama tersangka, maka surat pemberitahuan dimulai penyidikan tindak pidana korupsi tidak diberikan kepada pemohon Cynthia Ingrid Kalangit Esken. 11. Bahwa dalam proses penyidikan perkara kuat, termohon selaku penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, yang tercukupi dari bidang 2 alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 81 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta pasal 235 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti ahli, alat bukti surat, barang bukti dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada putusan sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. 12. Penyidik telah melakukan upaya paksa berdasarkan KUHP yang berupa penggeledahan dan penyitaan. Poin 1 sampai 39 dianggap dibacakan yang mulia. 13. Bahwa dalam proses penyidikan perkara Akwo, termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 6 Mei 2026 telah mendapatkan alat bukti keterangan saksi dari 1.119 orang yang terdiri dari unsur masyarakat penerima bantuan, kepala pelaksana, sekretaris, bendahara, pegawai dan non-pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitaro, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sekretaris Daerah, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kepala Dinas PUPR, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, serta Kepala Desa Lurah pada Kecamatan Tagulandang, tim teknis, tim administrasi, dan tim pendamping masyarakat, pihak toko, pihak Bank Mandiri, dan termasuk diantaranya adalah pemohon yang sudah pernah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti antara lain 20 keterangan saksi sebagaimana dalam angka 1 pada halaman 11 sampai dengan angka 20 pada halaman 12. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 dan seterusnya tanggal 28 April 2015, pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Akwo telah terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi oleh termohon selaku penyidik, yaitu pada tanggal 27 Februari 2026 dan tanggal 6 Maret 2026. Setelah pemohon yang merupakan calon tersangka diperiksa sebagai saksi serta telah diperoleh alat bukti lainnya berupa alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan barang bukti, termohon selaku penyidik melakukan proses penetapan tersangka terhadap pemohon. Bahwa dalam proses penyidikan perkara Akwo, termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka pada tanggal 6 Mei 2026 telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli pidana berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut. A. Surat dari Asisten Tindak Pidana Khusus perihal bantuan barang bukti sampai dengan poin C pada halaman 13. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli konstruksi pada poin 16, poin 17. Termohon juga telah mendapatkan alat bukti keterangan ahli penghitungan kerugian keuangan negara atau auditor pada poin 18. Termohon juga meminta bantuan tenaga ahli untuk penghitungan kerugian keuangan negara atau auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan bukti-bukti A. Surat dari Aspisus tanggal 3 Maret 2026. B. Sehubungan dengan surat perihal bantuan tenaga ahli tersebut, Kepala Perwakilan BPKP telah mengirimkan undangan ekspos pada tanggal 4 Maret. Dan C. Menindaklanjuti undangan ekspos tersebut telah dilakukan ekspos antara penyidik Kejati Sulut dan pihak BPKP yang dituangkan dalam risalah ekspos tanggal 9 Maret 2026. Dan poin D. Berdasarkan hasil ekspos dan pertimbangan BPKP menugaskan untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Bahwa dalam proses penyidikan perkara Akwo, termohon selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti surat berdasarkan bukti-bukti antara lain: A. Laporan hasil pemeriksaan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, penyaluran dana siap pakai stimulan perbaikan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana gunung api ruang,
Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun anggaran 2024 dari tim ahli Politeknik Negeri Manado. B. Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana siap pakai stimulan perbaikan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana gunung api Ruang tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, penyidik telah mendapatkan alat bukti surat bahwa dalam proses penyidikan perkara akuo, termohon juga selaku penyidik sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka telah menetapkan barang bukti berdasarkan pasal 235 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Barang bukti yang telah disita dari poin 1 pada halaman 14 sampai dengan poin 4 pada halaman 15. Penyidik kemudian melaporkan perkembangan penyidikan perkara akuo berdasarkan laporan perkembangan penyidikan atau P12 tanggal 31 Maret 2026. Penyidik kemudian melaporkan perkembangan penyidikan berdasarkan laporan perkembangan penyidikan pada tanggal 5 Mei 2026. Poin 23, penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara dalam rangka penetapan pemohon sebagai tersangka berdasarkan berita acara ekspos penyidikan tanggal 5 Mei 2026. Ini mungkin saya lanjutkan. Nomor 24, setelah itu pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor 2089 tertanggal 6 Mei 2026 atas nama tersangka Cynthia Ingrid Kalangit SKM. Bersama dengan surat penetapan tersangka tersebut, termohon juga mengeluarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor 5 tanggal 6 Mei 2026 yang mana surat perintah penyidikan tersebut merupakan surat perintah penyidikan khusus yang telah menyebutkan Cynthia Ingrid Kalangit sebagai tersangkanya. Nomor 26 bahwa surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor 05 tanggal 6 Mei 2026 tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perintah penyidikan umum sebelumnya, yaitu surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor 07 yang tertanggal 24 November 2025. 27, termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai tersangka berdasarkan berita acara pemeriksaan tersangka 06 Mei 2026 yang dalam BAP tersangka tersebut pemohon menerangkan identitasnya termasuk pekerjaan pemohon. Nomor 8 selanjutnya, atas dasar surat penetapan tersangka dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor 2089 tertanggal 6 Mei 2026 atas nama tersangka Cynthia Ingrid Kalangit dan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor 05 tanggal 6 Mei 2006, maka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130, termohon telah membuat surat pemberitahuan penyidikan tindak pidana korupsi atas nama tersangka Cynthia Ingrid Kalangit kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK dengan nomor surat B2096 tertanggal 6 Mei 2026 bahwa setelah pemohon menetapkan Cynthia Ingrid Kalangit sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk kepentingan penyidikan termohon melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka Cynthia Ingrid Kalangit berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara nomor 05 tertanggal 20 hari berdasarkan berita acara pelaksanaan penahanan selama 20 hari atas nama Cynthia Ingrid Kalangit. Selanjutnya, mengenai dalil pemohon tidak pernah diberikan pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP bahwa terhadap alasan pemohon tidak pernah diberikan pemberitahuan dimulai penyidikan. SPDP pemohon menyampaikan jawaban tanggapan sebagai berikut. Bahwa setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 6 Mei 2006 telah dilakukan penyerahan berupa surat perintah penetapan tersangka nomor 2089 tertanggal 6 Mei atas nama Cynthia Ingrid Kalangit. Nomor 2, surat nomor 2096 tertanggal 6 Mei 2026 perihal pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi atas nama tersangka Cynthia Ingrid Kalangit. Juga surat perintah penahanan tingkat penyidikan nomor PRIN 05 tertanggal 6 Mei 2026
atas nama Siti Ingrid Kalangit yang telah diserahkan kepada pemohon melalui penasihat hukumnya yang bertanda tangan dalam tanda terima penyerahan surat dokumen pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2006 pukul 9.45 yang diterima dan ditandatangani oleh Marwan Dermawan SHMH. C. Mengenai dalil pemohon yang mempersoalkan harus ada perhitungan dari BPK sebagaimana yang didalilkan pemohon pra peradilan adalah dalil yang sempit yang tidak mengikuti perkembangan praktik peradilan tindak pidana korupsi, dan dalil ini bukan merupakan hal lingkup pra peradilan. Mencermati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tanggal 2 Maret 2026 atas nama pemohon Bernita Mutandang dan Fendi Setiawan yang telah memunculkan persepsi yang beragam atas lembaga yang berwenang untuk menyatakan dan menetapkan jumlah kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi. Menurut penyidik, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tanggal 2 Maret 2020 tidak menyatakan adanya perubahan atau pergeseran norma dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diserap ke dalam pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga menurut penyidik terkait lembaga yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara, maka standar penilaian adalah sejauh mana hasil audit mengikat hakim dalam proses pembuktian perkara pidana tetap mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 142 tahun 2024, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut. Izin melanjutkan yang mulia. Poin A. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan nomor 28 garing PUU garing 21 garing 5 tahun 2026 halaman 39 paragraf kedua pada pokoknya menyatakan BPK juga memiliki kewenangan untuk menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Poin B. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan nomor 226 garing PUU 24 garing 2006 halaman 37 paragraf kedua menyatakan unsur-unsur delik dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 603 dan pasal 604 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan akuo adalah sama dengan norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Maka beberapa pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya berkaitan dengan norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga berlaku mutatis mutandis dalam mempertimbangkan permohonan akuo. Dikarenakan hingga saat ini Mahkamah belum ada alasan yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian sebelumnya. Poin C. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 garing PUU garing 10 garing 2012 dalam pertimbangannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, khususnya dalam penghitungan kerugian negara, tidak hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK. Poin D. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2024 tentang pemberitahuan hasil rumusan rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya
seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau angkutan publik bersertifikasi tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan besarnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, seluruh dalil-dalil dari pemohon tersebut di atas tidak didasarkan pada argumentasi hukum dan dasar hukum yang memadai, serta hanya merupakan asumsi dari pemohon. Oleh karenanya, dalil tersebut haruslah ditolak dan selanjutnya permohonan tersebut juga harus ditolak seluruhnya. Izin melanjutkan. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan pra peradilan ini adalah tidak benar. Oleh karena itu, selanjutnya termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara pra peradilan ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pra peradilan ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima jawaban atau tanggapan termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya tidak dapat diterima. 3. Menolak permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 4. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor P07-B1-F-B-1-11-11-2025 tanggal 24 November 2025 dan rencana penyidikan Rendik terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyaluran dana siap pakai, stimulan perbaikan atau pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana gunung api ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro tahun anggaran 2024 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 5. Menyatakan penetapan pemohon sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 2000-P1-FD-2-FD-05-05-2026 tanggal 6 Mei 2026 atas nama tersangka Cynthia Ingrid Kalangit SKM adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. 6. Membebankan biaya perkara kepada pemohon. Atau apabila hakim berpendapat lain, maka termohon mohon hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Baik ya. Jawabannya sudah